Perkenalkan, kami dari kelompok 3C yang menganggotakan 3 orang. Saya Yasa Ika Saputri dengan ujung NIM 046. Saya Ade Amanda Marcel dengan ujung NIM 21. Dan saya Dwi Sriwir Handayani dengan ujung NIM 051. Uji karbohidrat. Tujuan percobaan. Materi singkat. Uji karbohidrat bertujuan untuk mengidentifikasi jenis dan sifat kimia karbohidrat dalam suatu sampel. 5 uji kualitatif yang digunakan meliputi uji Molis, iodin, Benedicte, Barfoot, dan Seliwanov. Uji Molis mendeteksi semua karbohidrat melalui pembentukan cincin ungu. Uji iodin mengidentifikasi pati dengan warna biru pekat. Uji Benedicte dan Barfoot membedakan gula reduksi seperti glukosa dan maltosa berdasarkan pembentukan endapan merah bata. Sementara itu, uji Seliwanov digunakan untuk membedakan antara aldosa dan ketosa berdasarkan perubahan warna menjadi merah akibat reaksi dehidrasi oleh asam kuat. Bahan yang digunakan maltosa, glisin, glukosa, sukrosa, reagen Benedicte, reagen Molis, reagen Barfoot, reagen iodin, reagen Seliwanov, larutan H2SO4. Sedangkan alat yang digunakan gelas ukur, tabung reaksi, pipet tetes, dan alat pemanas. 1. Uji Molis. Masukkan sampel maltosa 2 ml ke dalam gelas ukur, kemudian tuangkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian, teteskan 3 tetes reagen Molis pada tabung reaksi. Siapkan 2 ml H2SO4 pekat pada gelas ukur, kemudian tuangkan pada tabung reaksi yang telah berisi maltosa dan reagen Molis. Lakukan percobaan serupa dengan sampel yang berbeda. Pada uji Molis, yaitu untuk mendeteksi adanya karbohidrat yang ditandai dengan positif terdapat cincin berwarna ungu, yaitu pada sampel maltosa, sukrosa, glukosa, dan amilum. Uji iodin. Ukur 3 ml sampel, masukkan ke dalam tabung reaksi. Tambahkan 3 tetes reagen iodin, kemudian homogenkan. Amati perubahan yang terjadi. Pada uji iodin ini untuk mendeteksi adanya amilum atau pati pada sampel yang ditandai dengan positif biru tua. Sampel yang positif yaitu amilum. 3. Uji Benedicte. Tuangkan 1 ml sampel maltosa pada tabung reaksi menggunakan pipet volume. Kemudian tambahkan 5 ml reagen Benedicte pada tabung tersebut. Letakkan tabung reaksi tersebut pada gelas beker yang berisi air mendidih yang telah dipanaskan pada water bath. Panaskan selama kurang lebih 3 menit, kemudian tunggu dingin dan amati. Lakukan percobaan yang serupa pada sampel yang berbeda. Uji Benedicte untuk mendeteksi adanya gula reduksi yang ditandai dengan positif terdapat endapan merah. Sampel yang positif yakni glukosa dan maltosa. 4. Uji Barfoot. Ukur 3 ml reagen Barfoot dan tuangkan pada tabung reaksi. Kemudian tambahkan 1 ml sampel maltosa pada tabung reaksi yang berisi reagen Barfoot. Letakkan tabung reaksi tersebut pada gelas beker yang berisi air mendidih yang telah dipanaskan pada water bath. Panaskan selama kurang lebih 3 menit, kemudian tunggu dingin, amati. Lakukan percobaan yang serupa pada sampel yang berbeda. Pada uji Barfoot ini tujuannya untuk membedakan antara monosakarida dan disakarida berdasarkan kemampuan mereduksi ion tembaga atau Cu2+ dalam suasana asam, dengan ditandai dengan positif terdapat endapan merah pada sampel glukosa. 5. Uji Seliwanov. Masukkan 0,5 ml larutan yang akan diperiksa ke dalam tabung reaksi. Tambahkan 5 ml per reaksi Seliwanov, campurkan dan didihkan selama 30 detik tepat atau panaskan di penangkas air selama 60 detik. Perhatikan warna yang terjadi. Pada uji Seliwanov untuk mendeteksi adanya aldosa atau ketosa. Semua sampel dinyatakan negatif semua, ditandai dengan tidak berwarna karena sampel mengandung ketosa. Pembahasan dari hasil praktikum uji Molis menunjukkan hasil positif pada maltosa, sukrosa, glukosa, dan amilum yang menandakan keempat merupakan karbohidrat. Uji iodin hanya menunjukkan hasil positif pada amilum karena mengandung pati yang bereaksi dengan iodin membentuk kompleks biru. Uji Benedicte positif pada glukosa dan maltosa karena keduanya termasuk gula reduksi yang mampu mereduksi Cu2+ menjadi Cu2O berwarna merah bata. Uji Barfoot positif pada glukosa, menandakan glukosa ada monosakarida yang cepat bereaksi dalam suasana asam. Sedangkan pada uji Seliwanov, semua sampel negatif akibat waktu pemanasan yang terlalu singkat sehingga reaksi pembentukan warna merah tidak terjadi. Secara keseluruhan, hasil percobaan sesuai teori bahwa karbohidrat memiliki karakteristik spesifik terhadap masing-masing jenis uji. Kesimpulan.